Selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Chang Bike Shop. Nah, kali ini Pak Ustadz lagi sunmori ya, ini di parkiran, lagi sunmori sama anak-anak. Nah, kebetulan Pak Ustadz ini mau bahas tentang satu hal yang salah kaprah di Indonesia, yaitu tentang namanya frame slider. Ya, ini kayak gini nih. Salah kaprahnya di mana? Nah, kali ini Pak Ustadz akan tunjukkan kenapa kok banyak sekali salah kaprah tentang namanya frame slider ini. Oke, jadi kan banyak dari kalian itu, terutama yang punya motor fairing 150, 250 itu banyak yang masang namanya frame slider. Nah, frame slider ini jadi salah kaprah ketika dimulai di eranya Ninja. Ninja itu di era 2008 sampai 2013, dimana banyak sekali biker yang punya motor 250 Ninja itu mereka memasang namanya frame slider. Nah, frame slider ini kalau mereka bilang dulu itu fungsinya adalah untuk namanya melindungi bodi bagian motor. Jadi diharapkan ketika jatuh itu frame slider ini akan melindungi bodi ini. Nah, ini yang salah kaprahnya itu di situ, karena sebenarnya fungsi utama dari frame slider itu adalah melindungi orangnya, alias melindungi ridernya ya. Nanti saya akan contohkan kenapa kok frame slider itu sebenarnya untuk melindungi orangnya. Oke, jadi kalau kalian tahu frame slider di motor-motor besar itu dia bentuknya itu hanyalah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian dia ditanamkan pada namanya rangka seperti ini. Itu kenapa disebut namanya frame slider. Nah, ini adalah slidernya. Slider ini terbuat biasanya dari material nilon seperti itu. Nah, kalau kalian tahu kenapa kok dipasangin seperti ini, itu adalah ketika motor ini jatuh, bayangin kalian naik motor moge yang bobotnya di atas 200 kilo, kemudian kalian jatuh, kaki kalian tertindih, atau kaki lah ya, kaki sebelah itu tertindih oleh motor ini dan tidak ada ininya. Kira-kira kaki kalian bisa keluar apa enggak? Itu awal mula orang itu memasang namanya frame slider ya. Jadi bukan untuk melindungi bodi. Melindungi bodi ini itu hanyalah bonus. Jadi bukan fungsi utama dari frame slider, itu bukan melindungi bodi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ZX10, itu frame slidernya seperti itu. Nah, ini ke motor lain yang sama juga. Nah, ini juga seperti ini frame slidernya. Dia itu akan selalu ngikut pada rangka utama, dimana rangka ini menggendong pada bagian mesin. Itu dia di sini sudah nggak perlu namanya bracket lagi atau apa lagi seperti itu. Nah, untuk ini ZX yang lama. Nah, di situ maka kalian akan tahu bahwa frame slider rata-rata itu harus melakukan namanya bolong pada bagian si fairing ya. Dia biasanya bolong. Namun beberapa motor, umumnya moge, apalagi motor-motor yang terbaru, itu dia sudah ditempatkan di seperti itu ya. Nah, ini di Yamaha R6 ya, di R6 kelihatan Yamaha itu sudah mendesain bahwa di sini disediakan lubang itu untuk menaruh namanya frame slider. Jadi di sini itu nggak ada tambahan plat atau apa supaya dia langsung bisa dipasangi namanya frame slider. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kok kalau kalian lihat motor-motor besar yang umumnya udah ini, dia itu pasti sudah ada tempat untuk melakukan frame slider. Walaupun di beberapa, contohnya di CBR itu dia harus melakukan bolongan, membuat lubang supaya si frame slider ini bisa terpasang. Ini frame slider yang sebenar-benarnya, dimana ketika kalau kalian jatuh atau apa, dia tidak merubah namanya struktur dari rangka. Jadi rangkanya tidak penyok, ininya tidak itu seperti itu. Oke, kalau kita lihat di motor-motor 250 itu banyak kali yang memasang frame slider yang sebenarnya itu salah secara struktur ya.
Ini saya contohkan di R25 yang tadi ini kelihatannya dia tidak memasang frame slider pada bagian di rangka di mana dia menggendong bagian mesin, tapi dia ada tambahan plat seperti ini ya. Ini ada tambahan plat. Oke, fungsi utama melindungi orang atau ridernya itu biasanya hilang dengan memasang frame slider yang seperti ini. Fungsi kedua yang biasa disalah kaprahkan oleh orang Indonesia yaitu melindungi bodi, itu pun tidak terjadi. Karena apa yang terjadi? Tetap lecet. Jadi kelihatan ini di sini tetap lecet. Dia bakalan tetap kena. Nah, kalau di Ninja itu lebih parah lagi. Nah, nanti kita ke Ninja. Oke, yuk. Ini contoh salah yang kedua, alias salah konstruksi ya, bukan salah orangnya atau salahnya. Ini seperti ini ya. Dia tetap pakai ada tambahan namanya pipa plat seperti ini, bisa kelihatan ya. Ini di dalam dia itu ada tambahan plat seperti ini. Nah, kira-kira kalau ini jatuh, apakah si bodi ini akan aman? Dia enggak. Ini akan bengkok ke sini, set, dan di sini malah akan terjadi namanya pecah. Itu pasti seperti itu. Nah, kenapa kok akan terjadi seperti itu? Karena pada beban di bagian sini itu hanya ditompang oleh satu buah baut. Biasanya kalau frame slider yang murah-murahan itu baut 12, frame slider yang agak mahalan itu pakai baut 14. Ya seperti itulah. Pokoknya dia hanya ditompang oleh baut. Betul. Jadi fungsi frame slider yang seperti ini untuk melindungi orang yang nggak dapat, melindungi bodi apalagi ya. Oke, jadi kalau kalian motor 250 yang ingin masang frame slider ataupun motor 150, selalu tumpuan kepada rangka. Itulah kenapa disebut namanya frame slider. Jadi bukan plat slider ya. Tumpukannya di mana? Ini saya ambil contoh di R25. Ambillah tumpuan di sini. R25 itu sebenarnya sudah disediakan tempat untuk menaruh frame slider. Ini di bagian sini ya. Ini baut mounting. Kenapa kok saya menyarankan di bagian sini? Karena memang utamanya itu ada di sini. Dia itu akan terlindungi pada bagian si rangkanya ini sendiri. Jadi pada bagian busing dia tidak akan goyang ke kanan atau ke belakang. Yang kemudian adalah pada dratnya ini dia akan panjang. Jadi akan diperlukan drat panjang dari sini sampai sini. Namun begitu, jika kalian memasang frame slider yang benar, maka kalian harus melubangi yang disebut fairing. Jadi fairingnya itu di sini harus dilubangi ya. Nah, oke, kita ke Ninja. Nah, kalau kalian lihat ke Ninja itu ada juga tempatnya. Tempatnya adalah di sini. Nih di bagian sini ya. Nih. Ini adalah bagian frame titik terkuat pada bagian rangka untuk menaruh namanya frame slider. Namun begitu ya bisa kalian lihat sendiri. Ketika kita memasang frame slider di bagian sini, otomatis di bagian sini dia harus dilubangi. Jadi harus dilubangi supaya slidernya itu bisa nongol di bagian sini. Nah, oke, jadi seperti itu tentang frame slider. Salah kaprahnya di mana? Ini saya tunjukin ke motor gede juga yang basicnya naked. Ini Z900. Kalian bisa lihat dia nitiknya di mana. Nah, di bagian sini. Nah, kalau kalian punya R25, CBR, kemudian Ninja 250, taruh frame slider kalian di bagian titik yang sama seperti ini. Jadi supaya nanti pada bagian titik ini ketika kalian jatuh itu akan melindungi kalian plus melindungi orangnya. Jadi ini nanti akan terkelupas, tergerus, tapi orangnya akan lebih terlindungi dan juga motornya lebih terlindungi. Jadi buat kalian yang beli frame slider, jangan beli yang seperti itu daripada kalian buang-buang duit. Itu karena kenapa yang frame slider ada platnya itu saya tidak sarankan. Karena kalau kalian jatuh, itu pertama ridernya itu tetap bakalan kena, fairing tetap bakalan lecet. Saya yakin fairing tetap bakalan lecet. Dan yang kedua adalah parah-parahnya kalau kalian lihat di frame slider yang seperti ini di CBR 250 yang lama, kemudian di CBR RR, Ninja itu rangkanya akan bengkok. Kalau rangkanya udah bengkok, itu akan lebih sulit. Itu tadi kalau rangka sampai kena, maka otomatis ya kalian harus berupaya keras karena namanya besi ketika dia sudah stretch atau sudah mau dipres itu biasanya tetap
tidak bisa sempurna kembali seperti semula ya. Oke, jadi gitu aja tentang frame slider. Semoga kalian yang nonton di sini bisa lebih pintar, lebih bijaksana untuk menggunakan part yang seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.